Bab 19. Hati manusia memang mengerikan. Golden Ye kesakitan. Sepertinya, Nyonya Ye tidak hanya suka menjerit sembarangan, ia juga suka menggigit sembarangan, kata Golden Ye tertawa dingin. Ia emang terlahir tampan, wajahnya yang biasanya dingin itu terlihat sangat tampan ketika tersenyum. Tetapi, saat ini senyumannya terlihat keji, bagaikan singa yang dipancing amarahnya, ditambah dengan warna merah cerah di bibirnya, Golden Ye terlihat semakin tampan. Daya tarik yang mengerikan. Claire Sen akhirnya menemukan celah untuk mendorongnya, lalu tubuh kecilnya meringkuk di sebuah sudut ruangan. Golden Ye, sebenarnya apa maumu? Jangan lupa kalau kita sudah membuat perjanjian. Bukankah kamu tidak memperbolehkanku menyentuhmu? Tapi apa yang kau lakukan barusan? Golden Ye tidak menjawab, ia hanya menatapnya dengan sorot mata dingin. Claire Sen membenarkan kerah bajunya, ia memandangnya geram. Semakin ia begini, Golden Ye semakin ingin menyerangnya. Toh ia hanya seorang wanita yang menikah untuk kedua kalinya, ia juga mengandung seorang anak asing, kenapa Golden Ye harus memikirkan perasaan wanita semacam itu? Setelah mendengar bahwa nyawa wanita itu dalam bahaya, Golden Ye membatalkan operasi aborsi dan membawanya pulang. Golden Ye, kamu pasti sudah gila. Setelah menatapnya sebentar, Golden Ye berkata, "Hah, meski untuk main-main pun, aku hanya tertarik pada wanita yang masih perawan." Setelah berkata demikian, Golden Ye memutar kursi rodanya sendiri dan keluar dari kamar. Keadaan kamar kembali tenang, urat Claire Sen yang menegang kembali rileks, tubuhnya merosot di dinding yang dingin, lalu duduk memeluk lututnya dan menangis. Mendengar suara isak tangis itu, Golden Ye yang berada di luar pintu pun tersentak, kemudian dengan remeh, ia tersenyum dingin. 2 hari kemudian, Claire Sen tetap menganggap Golden Ye sebagai orang yang kejam, dingin, dan tak berperasaan. Meskipun hari itu mereka bertengkar hebat, namun tidak terdengar omongan mengenai ia akan diusir keluar dari keluarga Ye. Namun Claire Sen tetap melalui hari-harinya dengan gemetaran, karena ia masih harus menjadi asistennya di perusahaan. Sedangkan, Golden Ye tetap sengaja menyulitkannya. Setiap kali, Claire Sen hanya bisa memikirkan cara untuk melepaskan diri. Meskipun ia tidak begitu pintar, namun ia gigih dan bertekad kuat, sehingga entah bagaimanapun Golden Ye mempermalukannya, ia bisa menggertakkan gigi dan menahannya. Hari ini, Tuan Besar keluarga Ye memanggilnya ke ruang baca. Saat berdiri di hadapan Tuan Besar Ye, dalam hati Claire Sen merasa takut. Bagaimana perasaanmu setelah menjadi asisten Golden akhir-akhir ini? Mendengar itu, Claire Sen berpikir sejenak, kemudian menjawab dengan patuh, "Cukup baik." Tuan Besar Ye mengangkat alisnya, ia memicingkan mata suramnya, "Apanya yang cukup baik? Apakah kamu sudah mendapatkan kepercayaannya?" Claire Sen tidak mengerti, apakah kau kira semua orang bisa menduduki posisi sebagai asisten begitu saja?" "Caroline Sen, aku sudah mengenal ayah dan ibumu lama sekali, ku dengar kamu pintar dan cekatan, harusnya kamu bisa mengerti maksud kakek." Hati Claire Sen berdebar, dengan tidak yakin, ia bertanya, Tuan Besar, maksud Anda?" Kaki Golden yang cacat membuat suasana hatinya berubah, sehingga ia berperilaku kejam dan tidak bertindak sesuai aturan. Yes Corp adalah perusahaan besar, jangan sampai Yes Corp hancur di tangannya. Yang harus kau lakukan adalah mencegahnya melakukan hal-hal yang merugikan Yes Corp. Tetapi kamu adalah seorang wanita, seharusnya banyak yang tidak kau mengerti, jadi kedepannya, laporkanlah semua jadwalnya padaku setiap hari. Meskipun Claire Sen tidak pintar, namun ia juga tidak bodoh. Ia mengerti maksud perkataan Tuan Besar Ye, sehingga secara refleks bertanya, "Tuan Besar, Anda memintaku mengawasinya?" Sembarangan. Kata "mengawasi" itu memancing amarah Tuan Besar Ye,
Ia begitu murka hingga menyambar asbak rokok di atas meja dan melemparkannya pada Claire Sen. Claire Sen terkejut hingga membelalakkan matanya, ia hanya bisa menatap begitu saja asbak yang melayang ke arahnya. Di antara abu dan percikan api itu, dilihatnya sebuah sosok memasuki ruang baca dan menarik Claire Sen dari tempatnya berdiri. Bro! Asbak itu menghantam tempat Claire Sen berdiri barusan dan pecah. Suaranya begitu keras hingga menyentak hati Claire Sen. Claire Sen membelalakkan mata, menatap Tuan Besar Ye dengan tidak percaya. Bertindak kejam dan tidak tahu aturan. Bukankah kalimat ini berbicara tentang Tuan Besar sendiri? Kakek, adik ipar memang suka berbicara terus terang, lagi pula ia hanya salah memahami perkataan kakek. Claire Sen baru sadar, orang yang menariknya barusan adalah Davin Ye. Dik, aku dan kakek hanya mengkhawatirkan kondisi Colden, bagaimanapun, sulit sekali mengatur perusahaan sebesar ini seorang diri, apalagi kamu juga tahu bagaimana wataknya, perilakunya juga agak tidak masuk akal. Hari ini kakek bilang begini padamu bukan untuk mengawasi Colden, karena entah bagaimanapun, kedepannya, Yes Corp akan menjadi miliknya, yang dapat kita lakukan adalah membantunya. Claire Sen hanya menggigit bibir bawahnya tanpa mengatakan apapun. Tuan Besar Ye berdehem beberapa kali dan berkata murka, kukira putri keluarga Sen pintar, tak kusangka ia bahkan mengucapkan kata-kata seperti, mengawasi. Kalau sampai kata-kata itu tersebar, bagaimana nama baikku sebagai Thomas Ye? Bisa-bisanya cucuku menikahi wanita semacam ini. Kakek, jangan marah-marah, aku akan menjelaskan baik-baik padanya. Setelah mengatakannya, Davin Ye menarik Claire Sen keluar dari ruang baca. Claire Sen tampaknya terkejut karena kejadian itu, sampai sekarang ia belum kembali tersadar. Ia hanya mengikuti Davin Ye tanpa mengatakan apapun. Hingga sampai di tempat yang sepi, langkah Davin Ye baru berhenti, ia berbalik dan menatap Claire Sen dengan lembut. Dik, kamu terkejut ya? Apakah kamu terluka? Sambil mengatakannya, Davin Ye melangkah maju dan hendak meraih bahunya. Namun dengan refleks, Claire Sen mundur selangkah. Tangan Davin Ye mengambang di udara, mulut Claire Sen menganga, ia menundukkan kepala dan berkata, maaf. Davin Ye tersenyum dan menarik kembali tangannya, tidak apa-apa, jangan memasukkan kejadian hari ini ke dalam hati, kakek tidak ada maksud lain. Ada jarak di antara dia dan Colden, sehingga banyak hal yang tidak bisa ia tanyakan langsung pada Colden, karena itulah ia memberimu tugas untuk menyampaikannya. Apakah kamu mengerti? Claire Sen mengangguk. Tampaknya kamu tidak mendengarkan apa yang kukatakan. Mungkin sekarang pikiranmu sedang kacau, kembalilah dulu, nanti jika kau sudah mengerti, kau akan tahu jika kakek hanya begitu demi kebaikan Colden. Kalau begitu aku pergi dulu, kata Claire Sen lalu berbalik pergi. Setelah berjalan cukup lama, Claire Sen masih dapat merasakan pandangan Davin Ye melekat pada punggungnya. Hingga ia berbelok, barulah perasaan menusuk di punggungnya itu akhirnya lenyap. Langkah Claire Sen terhenti, ia menghadap ke bawah dan merenung. Tak disangka hubungan di keluarga Sen begitu rumit. Ia tidak sebodoh itu, tentu saja ia tahu maksud perkataan Tuan Besar Ye. Dari depan, ia tampak bagaikan peduli pada Colden Ye, namun sebenarnya ia ingin mengawasinya. Sedangkan Davin Ye selalu tersenyum lembut, seperti seorang pria sejati yang lembut dan rendah hati. Tiba-tiba ia tahu bahwa Davin Ye sama saja dengan Tuan Besar, tapi masih saja sok mengatakan hal-hal yang berbudi begitu kepadanya. Claire Sen tiba-tiba merasa sekujur tubuhnya dingin. Memang, apakah kita tidak boleh melihat orang hanya dari penampilan? Seperti James Lin dulu. James Lin selalu bilang dirinya berwatak dingin dan meminta Claire Sen memaafkannya, namun suatu hari, ia malah membawa seorang selingkuhan dan mengusir Claire Sen dari rumah. 2 tahun, ia sudah menyembunyikannya selama 2 tahun penuh.
Hati manusia memang benar-benar hal yang paling menakutkan di dunia. Tiba-tiba, Claire Sen tidak begitu membenci Golden Ye. Karena, Golden Ye sama dengannya, ia diasingkan oleh keluarganya. Bersambung.